Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Tanda terima sudah kita berikan penyerahan permohonan dari tim advokasi peristiwa KM 50. Ini di Mabes Polri. Ini tanggal 20 September 2022 di Mabes Polri. Mudah-mudahan Pak Kapolri sesuai dengan komitmennya akan memproses peristiwa KM 50. Karena apa? Karena novum-novum baru itu sudah banyak sekali dan itu sudah kita lampirkan. Terima kasih. Nanti setelah ini kita akan konferensi pers dengan tim yang lain. Terima kasih. Kenapa juga dikaitkan dengan KM 50? Karena ada satu nama yang ini ada di peristiwa Joshua. Di peristiwa KM 50 juga ada. Siapa itu? Ferdi Sambo. Nah, kalau di kasus ya Joshua Ferdi Sambo terbukti melakukan rekayasa, katanya ada tembak-menembak, ternyata tidak ada tembak-menembak. CCTV. Nah, ya, CCTV juga banyak masalah, nanti ada yang dijelaskan lebih lanjut Bang Ajam. Tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja yang satu nyawa saja ada rekayasa, kami menduga kuat di kasus KM 50 juga ada rekayasa. Dari mana indikatornya? Ada Ferdi Sambo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tegaskan bahwa novum yang kami serahkan bukan dalam kerangka bukti baru untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali pada putusan kasasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini sudah divonis dalam kasasi ya, ditolak jaksa dan akhirnya artinya apa? Vonis onslah kepada dua orang anggota polisi, Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhorela itu menjadi inkrah. Keduanya lepas. Jadi novum itu bukan dalam rangka untuk ngotak-ngatik kasus itu, bukan. Karena kasus itu diadili dengan pengadilan biasa. Nah, novum yang kami serahkan tadi adalah novum dalam kerangka membuka lembaran baru kasus KM 50 dengan perspektif pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenapa demikian? Karena ternyata dari novum yang diserahkan klien kami, ya, buku putih peristiwa KM 50 kejahatan HAM berat, ini bukunya. Di dalam buku putih ini yang diterbitkan oleh TV3, ternyata simpulannya ya, ada pelanggaran HAM berat. Dan pelanggaran HAM berat itu bukan domain pengadilan biasa. Artinya sebenarnya apa yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukanlah peristiwa yang sesungguhnya. Maka kita bisa tegaskan itu peristiwa dagelan. Karena itu kami ya silakan saja mau divonis onslah, divonis bebas, gak ada urusan. Karena memang peristiwanya bukan itu. Kami meyakini peristiwa sesungguhnya adalah apa yang ada dalam novum ini di buku putih. Dan di novum ini banyak korespondensi yang bisa disidik, yakni korespondensi dari Kabinda, baik Kabinda DKI Jakarta dan Kabinda Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara. Dan juga berbagai keterangan-keterangan, juga korespondensi. Dan akhirnya disimpulkan ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga rekomendasi untuk diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk pelanggaran-pelanggaran per Kapolri. Jadi semua sudah ada di sini. Dan ini bisa jadi novum, bukti baru untuk menyidik ulang kasus ini dengan perspektif pelanggaran HAM berat. Karena itu tadi di dalam surat kita minta kepada Pak Kapolri, ya bentuk lagi lah tim sus atau Itsus itu untuk mengadili adanya dugaan pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Ini lucu sekali ya, di dalam kasus Brigadir Joshua itu yang melanggar kode etik banyak sekali. Banyak yang disidangkan. Tapi dalam kasus KM 50 tidak ada satupun polisi yang dipecat. Padahal yang meninggal ada 6 nyawa. Pada kasus Brigadir J saja yang dipecat banyak ya, ada jenderal. Bahkan kemarin kita dapat informasi banding dari saudara Ferdi Sambo ditolak, sehingga dengan demikian Ferdi Sambo resmi dipecat dari institusi Polri. Nah, untuk KM 50 itu kami tidak mendengar, karena itu menurut kami Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo penting untuk membentuk juga inspektorat khusus untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik. Menurut saya pasti ada. Kenapa? Orang ini pembunuhan, pasti ada pelanggaran, ada yang tidak profesional, sehingga harus ada yang bertanggung jawab secara etik profesi sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang penegakan disiplin kode etik Polri ini sendiri, begitu ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Kapolri juga perlu untuk melakukan tindakan audit Satgasus
ya merah putih. Karena kami mendapatkan sprindik, yang sprindik itu juga sudah kami kirim ke Pak Kapolri. Di dalam sprindik tadi, menurut kami ada banyak problem. Pertama, sprindik itu sendiri dikeluarkan dengan prosedur yang keliru. Kenapa? Di sana disebutkan bahwa tugas Satgasus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara-perkara pidana baik di Indonesia maupun di luar negeri atas atensi pimpinan. Nah, ini keliru Pak Kapolri. Harusnya penyelidikan dan penyidikan itu tunduk pada KUHAP, bukan atensi pimpinan. Artinya kalau ada peristiwa pidana ya disidik, kalau tidak ada ya nggak boleh.